Pemirsa, Kementerian Perdagangan akan melakukan pengecekan di lapangan terkait tudingan Kamar Dagang Amerika yang menyebut banyaknya peredaran barang bajakan di Pasar Mangga 2, Jakarta. Kementerian menegaskan telah melakukan pengawasan rutin terhadap barang tak layak edar di pasaran Indonesia serta menyita barang-barang tersebut. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan memastikan akan melakukan pengecekan di lapangan terkait tudingan Kamar Dagang Amerika yang menyebut banyaknya peredaran barang KW atau bajakan di Pasar Mangga 2, Jakarta Utara. Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, selama ini pihaknya telah melakukan pengawasan rutin terhadap barang tak layak edar di pasar Indonesia, serta melakukan penindakan tegas dengan menyita barang-barang tersebut. Terkait hak paten suatu produk, Mendak memastikan akan melibatkan Lembaga Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI. Ya, sebenarnya kita pengawasan kan reguler, rutin terus dilakukan ya. Pengawasan barang-barang beredar. Kan kemarin 2 hari yang lalu ya. Kan kita juga ada penyitaan barang-barang yang ilegal itu kan. Jadi terus kita berjalan. Ya gitu ya. Terima kasih ya. Seperti diketahui, Amerika Serikat kembali menempatkan Indonesia dalam daftar pantauan prioritas atau Priority Watch List dalam laporan khusus 301 tahun 2004. Laporan tersebut memantau bagaimana negara-negara di dunia melindungi hak kekayaan intelektual atau HAKI, dan Indonesia dinilai merupakan negara yang masih rendah dalam memberikan perlindungan HAKI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut produk tekstil Indonesia yang diekspor ke Amerika Serikat saat ini dikenakan tarif masuk secara kumulatif hingga 47%. Tarif tersebut berasal dari tarif resiprokal pemerintah Amerika Serikat serta beban pajak penjualan yang diminta oleh pembeli di Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan komunitas tekstil dan produk tekstil Indonesia saat ini telah terkena tarif masuk kumulatif hingga 47%. Erlangga menyampaikan hal tersebut dalam keterangannya usai pertemuan delegasi pemerintah Indonesia dengan perwakilan pemerintah Amerika Serikat terkait pemberlakuan tarif resiprokal pada awal pekan lalu. Adapun pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan pengenaan tarif masuk barang asal Indonesia sebesar 32%. Sementara untuk barang impor tekstil dan produk tekstil asal Indonesia mendapat pengenaan tarif masuk global sebesar 10% atau lebih tinggi dari produk sejenis yang berasal dari negara pesaing Indonesia. Besaran tarif masuk tekstil dan produk tekstil secara kumulatif tersebut juga merupakan permintaan dari pihak pembeli di Amerika Serikat yang meminta pajak penjualan tekstil dan produk tekstil asal Indonesia juga ditanggung oleh Indonesia sebagai eksportir. Nah, dengan berlakunya tarif selama 90 hari untuk 10%, maka tarif rata-rata Indonesia yang untuk khusus di tekstil garment ini kan antara 10 sampai dengan 37%, maka dengan diberlakukannya 10% tambahan, maka tarifnya itu menjadi 10 ditambah 10 ataupun 37 ditambah 10. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia, bukan pembelinya saja yang membayar pajak tersebut. Presiden Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan tarif resiprokal atas impor barang ke Amerika Serikat pada 2 April 2025 dan kemudian menangguhkan waktu dimulainya pelaksanaan pembelakuan kebijakan tersebut. Tarif masuk sebesar 32% terhadap produk asal Indonesia berlaku untuk sebagian besar barang impor dan bukan hanya produk tekstil. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi, mengunjungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Ahmad Zahid Hamidi menilai sistem peringatan dini bencana yang dijalankan Pusat Pengendalian Operasi BNPB memiliki prestasi yang sangat baik. Kunjungan ke BNPB dilakukan untuk memperdalam pemahaman serta berbagi pengalaman terkait dengan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Ahmad Zahid Hamidi menyebut sistem peringatan dini bencana milik BNPB tidak hanya terintegrasi secara nasional di Indonesia, juga terhubung dengan jaringan negara-negara ASEAN termasuk Malaysia. NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara Malaysia, bermitra dengan BNPB sehingga pemantauan bencana dapat disampaikan kepada publik secara real time.
Ahmad Zahid menambahkan, meski memiliki sistem peringatan dini dan indikator informasi yang canggih, manajemen bencana harus ditangani dengan kesiapan penuh. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Menyikapi dugaan pelanggaran HAM dalam Oriental Sirkus Indonesia, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan mantan pemain sirkus dan juga pihak Oriental Sirkus Indonesia pada Senin siang. Audiensi untuk menggali dugaan eksploitasi manusia dan hewan, serta pelanggaran hak asasi manusia. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama dengan Polda Jawa Barat, kuasa hukum mantan pemain sirkus serta pengelola Oriental Sirkus Indonesia. Rapat dengar pendapat digelar Kamis siang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat di Kompleks Parlemen DPR. Sejumlah mantan pemain sirkus hadir dan menyampaikan kesaksian mereka dalam rapat dengar pendapat yang terbuka untuk umum. Selain mendengarkan keterangan korban, DPR juga menggali klarifikasi dari pihak pengelola Oriental Sirkus Indonesia. Komisi 3 DPR RI juga mendalami sejauh mana keterlibatan dari lembaga lain, termasuk tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM pada 1997. Sirkus itu kan pelatihan yang sama persis dengan kayak seolah-olah ditarget gitu. Oh, lu harus begini gitu. Nah, itu dianggap menjadi hal seolah-olah pelanggaran HAM. Tapi kan kalau ngomong sirkus, ya itulah sirkus, pelatihannya memang demikian. Nah, makanya tadi kenapa saya ngotot untuk para pihak, baik pengelola dan para pemain mantan sirkus itu duduk sama-sama untuk mencari titik tengah apa yang diharapkan oleh si para pemain sirkus dan si pengelola. Dan akhirnya saya minta kasih waktu ke mereka 7 hari. Kalau 7 hari nggak diselesain, maka silakan melalui proses penegakan hukum yang nanti akan kita awasin.